Assalamualaikum. Sebelum mempelajari bab ini, perhatikan gambar di atas dan cobalah berpikir apa jawabannya. Lalu, bagaimana upaya kamu mewujudkan mimpimu menjadi manusia dewasa? Pembelajaran kali ini berjudul Larangan Pergaulan Bebas dan Zina. Berikut adalah capaian pembelajarannya. Kemudian tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan bacaan surat Al-Isra. Dengarkan baik-baik dan ikuti. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Dirangkum dari berbagai sumber. Isi kandungan surat Al-Isra ayat 32. Dalam pengamatan sejumlah ulama Al-Quran, ayat-ayat yang menggunakan kata jangan mendekati seperti ayat di atas biasanya merupakan larangan yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati mengandung larangan untuk tidak terjerumus dalam rayon sesuatu yang berpotensi mengantar kepada langkah melakukannya, seperti hubungan perzinahan. Sa'a sabila dipahami oleh sementara ulama dalam arti jalan yang buruk, karena ia mengantar kepada kemaksiatan. Dari penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan beberapa isi kandungan surat Al-Isra ayat 32. 1. Larangan mendekati zina dan perbuatan yang mengarah kepada zina. 2. Zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. 3. Perbuatan zina merupakan dosa besar yang dilarang keras oleh Allah. 4. Zina merupakan perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Selanjutnya, mari kita dengarkan surat An-Nur ayat 2. Dengarkan dengan baik, lalu ikuti. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Isi kandungan surat An-Nur ayat 2. Orang-orang Islam yang berzina, baik perempuan maupun laki-laki yang sudah balik, merdeka dan tidak muhson, hukumannya didera 100 kali sebagai hukuman atas perbuatannya itu. Yang dimaksud muhson adalah perempuan atau laki-laki yang pernah menikah dan bersebadan. Sedangkan ghairu muhson berarti belum pernah menikah dan bersebadan, artinya masih gadis atau berjaka. Bila mereka berzina, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Pencambukan itu harus dilakukan tanpa belas kasihan, yaitu tanpa henti. Bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak dibenarkan, bahkan dilarang menaruh belas kasihan kepada pelanggar hukum yang tidak menjalankan ketentuan yang telah digariskan di dalam agama Allah. Hukuman cambuk itu hendaklah dilaksanakan oleh yang berwajib dan dilakukan di tempat umum dan terhormat seperti masjid, sehingga dapat disaksikan oleh orang banyak, dengan maksud supaya orang-orang yang menyaksikan pelanggaran hukum tersebut dapat menjadikannya pelajaran, sehingga mereka benar-benar dapat menahan dirinya dari perbuatan zina. Hadis tentang menghindari zina. An Ibni Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm, fa innahu lahu wija. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah sanggup menikah, maka menikahlah, karena menikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara farji.
Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat menambahkan syahwat. Kita masuk ke pengertian zina. Zina adalah persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama Islam. Islam memandang perzinahan sebagai dosa besar yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat. Berzina dapat diibaratkan seperti memakai barang yang bukan menjadi hak miliknya. Menurut Ibnu Rushd dalam bukunya Bidayatul Mujtahid, zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semi nikah, dan bukan pula karena kepemilikan. Nah, udah tahu kan kalau zina itu dosa besar? Apa sih bahayanya? Bahayanya yaitu 1. Menghancurkan masa depan anak. Anak yang dihasilkan dari hubungan gelap atau perzinahan akan menghadapi masa kanak-kanak yang dengan tidak bahagia karena ia tidak memiliki identitas ayah yang jelas. Kedua, merusak keturunan yang sah bila perzinahan menghasilkan seorang anak atau lebih. Keturunan yang sah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Bila hubungan gelap itu dilakukan dengan 2 orang atau lebih, maka akan mengaburkan hubungan nasab atau keturunan kepada bapak yang sebenarnya. 3. Menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti AIDS bila perzinahan dilakukan dengan berganti-ganti pasangan. Walaupun saat ini telah ada alat pengaman hubungan seksual, namun hal tersebut tidak menjamin bebas tertular penyakit seksual. Sebenarnya masih banyak sekali bahaya pergaulan bebas dan zina. Kamu bisa pikirkan dan jabarkan yang lainnya. Udah tahu kan bahayanya pergaulan bebas dan zina? Terus, upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghindari pergaulan bebas dan zina? Mari kita kupas satu persatu. Upaya menghindari pergaulan bebas dan zina. 1. Hindari mendekati tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. 2. Memilih teman bergaul yang soleh dan tidak suka mengunjungi tempat-tempat maksiat. 3. Menjaga pergaulan yang islami dan sehat. Hindari tempat yang bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Yang tidak kalah penting adalah menjaga aurat dan kesucian kemaluan dan menjaga pandangan. Lalu, meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Jika upaya tersebut kita lakukan, insya Allah kita akan terhindar dari pergaulan bebas dan zina. Lalu manfaat apa saja yang dapat kita peroleh dari menghindari pergaulan bebas dan zina? Manfaat dan hikmah menghindari pergaulan bebas dan zina. 1. Sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. 2. Dapat memelihara kesucian jasmani dan rohani secara baik dan terhormat. 3. Dapat menjaga kesehatan jasmani dari berbagai penyakit yang membahayakan kehidupan. 4. Menciptakan generasi yang baik, bersih, dan suci lahir batin. 5. Kehidupan masyarakat terbebas dari fitnah-fitnah dan laknat Allah. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga dapat memberikan kita kewaspadaan dan kehati-hatian untuk menjaga kehormatan diri. Akhir kalam, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan di hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.